Hai hai hai, halo Soim, berjumpa lagi dengan Win Kim ini. Oh ya Soim nih, katanya kemarin penasaran bagaimana sih cara pembuatan nanomaterial? Iya nih Min, gimana caranya? Oke, nanomaterial ini dapat dibuat dengan 3 cara. Tapi sebelum Win Kim jelaskan terkait 3 cara tersebut, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu dengan istilah nanoteknologi. Apalagi itu Min Ki? Istilahnya hampir sama ya Soim, semuanya diawali dengan kata nano. Tenang, Min Kim akan jelaskan. Jadi, nanoteknologi ini merupakan ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, sistem fungsional, maupun piranti dalam skala nanometer. Jadi, ketika kita hubungkan dengan istilah nanomaterial yang sudah kita bahas tadi, dapat dikatakan bahwasanya nanomaterial ini merupakan produk atau hasil dari adanya nanoteknologi. Pahamkah Soim mengapa kita perlu mengenal terlebih dahulu istilah nanoteknologi sebelum kita bahas ketiga cara pembuatan nanomaterial sendiri? Yuk, kita kembali lagi ke 3 cara pembuatan nanomaterial tadi. Apa aja yaitu? Nah, yang pertama adalah teknik top down, yaitu pembuatan nanomaterial dengan memotong struktur makro menjadi skala nano. Yang kedua adalah teknik bottom up, yaitu merakit struktur dari atom dan molekul. Tahukah Soim, ternyata kedua teknik ini tidak dapat dengan mudah dilakukan loh. Mengapa? Karena melibatkan zat reaksi kimia dan proses fisika yang cukup rumit. Lantas, apa tidak ada cara lain untuk membuatnya dengan lebih mudah? Jawabannya tentu ada Soim. Inilah yang kita kenal dengan teknik yang ketiga, yaitu self-assembly. Teknik self-assembly yaitu fenomena di mana komponen-komponen dari suatu sistem merakit diri sendiri secara spontan melalui suatu interaksi untuk membentuk suatu unit yang lebih besar. Teknik ini menekankan pada kemampuan molekul-molekul sederhana untuk merakit diri sendiri untuk kemudian membentuk supramolekul yang baru, mirip dengan proses pendekatan bottom up. Untuk mengarahkan pembentukan supramolekul biasanya dilakukan dengan 2 cara loh, yaitu secara internal dan eksternal. Cara internal dilakukan dengan cara merubah bentuk partikel dengan menambah gugus fungsi pada molekul dasar, pelarut, pH, atau apapun yang berkaitan langsung dengan interaksi molekul. Sementara cara eksternal dilakukan dengan cara memberikan medan listrik dan medan magnet sehingga memaksa molekul-molekul tersebut membentuk suatu rangkaian ikatan. Nah, ternyata teknik assembly ini merupakan jembatan dari teknik top down dan bottom up dengan proses yang lebih murah dan persen keberhasilannya lebih tinggi loh. Oke Soim, ngomong-ngomong tentang self assembly, ternyata inilah yang menjadi jawaban mengapa kostum elemen di Infinity War dapat tersusun dengan sendirinya dengan hanya mengetuk reaktor di dadanya. Kostum elemen keluar dari kotak atau reaktor di dadanya seperti cairan yang disebut dengan nanopartikel. Nanopartikel adalah material yang telah dipecah menjadi partikel-partikel halus berukuran nanometer. Nanopartikel ini memiliki kemampuan untuk berorganisasi membentuk formasi tertentu. Nah, self-assembly ini bukanlah hal yang aneh karena pada dasarnya setiap partikel ini memiliki gerak ilmiah. Dengan kata lain, setiap partikel mengalami gerak acak yang terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan sebagai Brownian motion atau gerak Brown. Nah, tantangan terbesar dari teknik self-assembly ini adalah bagaimana menjaga dan mengatur agar pembentukan supramolekul menjadi terarah sesuai dengan yang diinginkan. Karena proses ini secara garis besar terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Stop, Min Kim.
Ada apa Soim? Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, berarti cerita perubahan kostum Iron Man bukan merupakan sekedar fiksi yang tidak masuk akal dong. Yups, betul ketika kita melihatnya dari perspektif sains, khususnya kimia. Oke Soim, bagaimana? Seru kan Soim belajar kimia dari superhero? Wah, seru banget. Gimana ini Soim? Masih mau belajar kimia dari tokoh superhero lainnya? Mau dong. Min Kim, memang masih ada ya Min tokoh superhero lainnya yang bisa dipelajari dalam kimia? Ada dong, bahkan ya kita bisa belajar aplikasi nanoteknologi dari tokoh superhero tersebut loh. Mau Min, mau. Bercanda. Kim. Tenang, ini beneran Soim. So, tunggu penjelasan Min Kim di video selanjutnya ya. Belajar kimia di Cewi bersama Soim. Cakep. Itu bukan pantun tahu. Min Kim emang mau ngajar Soim belajar kimia di CEWI. So, jangan lupa apa sebelumnya untuk like, komen, share video ini. Jangan lupa apa untuk subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di CWI bersama video lainnya dan see you and bye bye Soim.